حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita membaca muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala untuk risalah yang singkat ini Al-Usulus Sittah, yang beliau gambarkan secara jelas ikhwanifillah bahwasanya perkara yang akan disebutkan ini adalah perkara yang sebenarnya telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan penjelasan yang sangat jelas. Cuman ternyata bersama dengan kejelasan itu kok manusia yang dianggap cerdas malah keliru dan gagal paham padanya. Dan ada faedah bagus ikhwan. Yaitu antara hubungan zakat dengan iman. Ini diingat-ingat, ini faedah bagus. Taib. Apakah ada hubungan antara az-zakat wal iman? Ada hubungan tidak? Zakaria. Tidak ada hubungan antara az-zakat wal iman. Antara kecerdasan dan keimanan itu tidak ada hubungannya. Jadi jangan seorang terkagum-kagum dengan orang cerdas. Karena tidak ada hubungan antara kecerdasan dengan keimanan. Cerdas yang bagaimanapun tetap dia orang yang buruk kalau tidak dihiasi dengan iman. Orang kafir ikhwan, kalau dikatakan cerdas, banyak mereka yang cerdas. Kalau dites IQ-nya, menurut mereka untuk mengetes kecerdasan dengan tes IQ, mungkin IQ-nya tinggi. Ada yang cum laude mungkin. Tapi mereka tetap lebih bodoh dari binatang ternak, ya tidak? Makanya ini penting. Yang menjadi tolak ukur adalah az-zakat dengan zai, yaitu kebersihan hati. Kebersihan hati. Makanya yang kita minta yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Karena ketika seorang meminta ilmu pada Allah, ilmu yang bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebab-sebabnya juga. Di antara sebabnya ya pemahaman yang bagus. Juga kebersihan hati, sehingga hatinya siap untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa nafhamu min hadhihi al-ibarati umurun. Dan kita memahami dari ibarat ini beberapa perkara. Itu dari muqaddimah yang sangat ringkas yang dibawakan oleh Syekh. Al-amrul awal, perkara yang pertama, anna syekha lam ya'ti bihadhihi al-usuli min qibali nafsih, wa innama akhadhaha min kitabillahi azza wa jal. Dan inilah yang harusnya kita contoh. Syekh tidaklah mendatangkan usul-usul ini, kawan, pokok-pokok yang disebutkan dalam risalah ini yang 6, ya, tidak mendatangkan dari diri beliau sendiri. Hanyalah beliau mengambil pokok-pokok itu dari mana? Dari Kitabullahi Azza wa Jal. Beliau mengambilnya dari Al-Quran. Ya, tidak mendatangkan dari diri sendiri. Makanya seorang kalau berbicara tentang kaidah, tentang suatu pokok-pokok perkara, ya tidak boleh mendatangkan kaidah-kaidah sendiri. Tapi harus
didatangkan dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah sekarang buktinya bahwasanya Syekh mengambil 6 pokok dalam al-usul sittah ini dari Al-Quran akan disebutkan secara ringkas untuk kita hafal dalil-dalil tersebut. Dan ini bagus sehingga seorang sebelum masuk pada pembahasan masing-masing pokok itu dia sudah punya gambaran global dan punya 6 dalil yang telah dihafal. Qala bayanu dzalika anna al-asl al-awwal wa huwa ikhlasul din lillahi wa tauhiduh ma'khudun min mithli qawlihi ta'ala qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan penjelasan yang menjadi bukti bahwasanya beliau mengambil dari Al-Quran yaitu bahwasanya pokok yang pertama yang itu adalah mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah dan mentauhidkan Allah diambil dari semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ini. Qul, katakanlah wahai Nabi, amar rabbi bil qist. Rabbku telah memerintahkanku untuk berbuat adil. Nah, telah memerintahkanku dengan keadilan, dengan hak. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan tegakkanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid. Maksudnya apa? Tegakkan salat, tegakkan peribadatan. Disebutkan wajah karena itu adalah apa? Adalah bagian tubuh yang paling mulia. Nah, maksudnya apa? Maksud tegakkan diri kalian. Nah, untuk menunaikan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, menyerahkan ibadah semata-mata untuknya. Di sini syahidnya wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Perintah jelas. Nah, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, karena doa merupakan ibadah, bahkan semua ibadah tercakup dalam cakupan doa. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah mengawali penciptaan kalian, maka Allah pun akan mengembalikan kalian kelak setelah kematian. Wa qauluhu ta'ala, dan ini semuanya sudah hafal dan sampai lupa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini jelas dalil untuk ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Adapun dalil dari As-Sunnah juga sangat banyak, yang nanti akan disebutkan di syarahnya secara khusus. Wa min amamirillahi azza wa jalla fi ghairi ma ayatin wa minha qauluhu ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada satu ayat saja yang menunjukkan pokok yang pertama ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ini, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuknya amalan ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Wal ayat fi dzalika katsirah, dan ayat dalam hal tersebut banyak. Wa amal aslu tsani, adapun pokok yang kedua, wa huwal amru bil ijtima'i fid din, yaitu perintah untuk apa? Ijtima' fid din, untuk bersatu di atas agama ini. Wa nahyu 'anit tafarruq, dan larangan dari berpecah belah.
Untuk apa? Bersatu di atas agama yang hak. Bukan persatuan sekedar berkumpul, tapi apa? Ijtima' fiddin, bersatunya di atas kebenaran. Nah, ini diambil dari apa? Famakhudun min mithli qaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diambil dari semisal firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, dan ini ayat pokok dalam masalah ijtima' fiddin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian tatkala dulunya kalian itu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah tautkan hati-hati kalian, persatukan hati-hati kalian. Dan yang mempersatukan hati itu Allah. Sehingga kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Nah, ini yang harus kita sadari, akhwan. Namanya persaudaraan ya ketika saudaranya merasakan kesusahan ikut merasakan kesusahan. Nah, itu persaudaraan yang benar. Jangan sampai keadaan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kebanyakan persaudaraan manusia sekarang hanya karena perkara dunia. Ketika menguntungkan bersaudara, tapi ketika diingat atau dia pikir-pikir tidak menguntungkan, sudah bukan saudara, dia tinggalkan. Tapi hendaknya ukhuwah yang dibangun di antara kita ukhuwah imaniyah. Naam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan di antara perkara yang penting, ikhwan, dalam masalah ukhuwah ini, yaitu yang paling menunjukkan kebenaran ukhuwah, yaitu ketika ada musibah. Ketika ada musibah, di situ terlihat mereka-mereka yang betul-betul saudara yang sebenarnya, dan mereka-mereka yang tidak peduli dengan persaudaraan. Nah, maka penting untuk seorang mengecek dirinya. Nah, saudaranya sakit. Ini terlihat mereka yang memiliki jiwa persaudaraan yang benar akan berusaha bertanya, akan berusaha untuk membantu sebisanya, minimal berdoa, atau minimalnya tidak menyakiti. Nah, bukan malah menjadikan tambah sakit. Nah, bukan menjadikan tambah sedih. Apalagi musibah yang seperti ini, kawan, musibah corona ini, dampak yang lebih besar itu pada pada masalah di perasaan. Kalau penyakitnya enggak, penyakitnya itu enggak separah yang dikatakan orang, tapi yang paling berat itu di masalah dampak sosialnya. Maka jangan kalian seperti orang-orang awam. Nah, orang awam saja sekarang mereka solidaritasnya luar biasa ketika ada sebagian yang tertimpa sakit seperti ini. Nah, solidaritas yang luar biasa karena merasakan bagaimana orang dikurung di rumah. Nah, kemudian harus isolasi, dijaga hatinya. Diberi sport, diberi untuk tidak semakin melemah, diberi semangat, bukan malah menjadikan menjadikan trauma untuk keluar, menjadikan sedih, semakin sedih. Nah, ini ada yang sangat, ikhwan, gangguan yang sangat taib kepada saudaranya kalau sampai demikian. Nah, tapi tenangkan hatinya, buat hatinya menjadi tenang. Namanya sakit, coba kalau kalian sendiri yang diuji, kemudian harus bersendirian merasakan seperti itu. Nah, sebagian merasakan semakin lemah hatinya. Nah, jangan kalian seperti itu.
Tapi jadilah sebagai apa? Sebaik-baik saudara, terutama di saat dalam keadaan yang seperti ini. Satu kalimat saja, ikhwan, itu sangat bermanfaat ketika kalimat itu apa? Kalimat yang baik. Nah, menjadikan hati tenang. Nah, coba seorang bertanya, gimana kabarnya ya akhi? Nah, ini sudah ya syafaqallah, semoga cepat sembuh. Nah, tidak usah, tidak dipikirkan, tenang saja, insyaallah tidak bermudarat. Itu sudah menimbulkan apa? Ketenangan hati. Nah, ini persaudaraan. Tapi kalau yang dikatakan ungkapan-ungkapan yang membuat apa? Membuat malah down keadaan, membuat lemah lagi. Orang ini kan sudah perasaannya khawatir nanti dikiranya menulari orang, kah khawatir ini dan itu, malah dibikin tambah lemah. Dibikin tambah lemah. Kuatkan hatinya. Itu bersaudara. Persaudaraan yang sebenarnya. Ini penting, ikhwan. Yang menjadikan hati tertaut itu Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah apa? Seorang dilihat. Dilihat apa? Ukhuwah yang sebenarnya. Karena persaudaraan terlihat ketika di masa-masa sulit. Akan terlihat mereka-mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan mereka-mereka yang memiliki jiwa ukhuwah, memiliki semangat untuk membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara-perkara duniawi salam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Dan dulu kalian berada di tepi jurang neraka, kemudian kalian Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya. Dulu bermusuh-musuhan, kemudian dijadikan saudara, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang agung. Karena kalau terus-menerus bermusuh-musuhan, ya hasil akhirnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu juga kaum Ansar di atas kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan untuk menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terapkan juga pada diri kita, ikhwan. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala persaudarakan di atas sunnah, maka jaga itu. Dijaga. Karena pada zaman ini terkadang setelah mengenal sunnah, malah apa? Malah dari sisi solidaritas lebih buruk daripada awamun nas. Lebih buruk daripada awamun nas. Apalagi ketika sudah masalah jarh wa ta'dil. Walaupun terkadang seorang tidak memiliki ilmu yang cukup, ketika sudah masuk masalah hajar dan seterusnya, sudah seakan-akan dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, wa ikhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat, bukti-bukti. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itu bagi mereka azab yang dahsyat, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang kafir yang sifat mereka tafarruq. Ayat ini jelas melarang kita dari tafarruq, dari berpecah belah. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi tercerai-berai, engkau bukan termasuk dari golongan mereka sedikit pun. Menunjukkan apa? Kaum muslimin bukan sifatnya tafarruq, bukan sifatnya
berpecah belah. Tidak mudah membenci, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sudah tidak mau ajak bicara. Nah, ini bukan sifat muslim. Nah, muslim itu orang-orang yang memiliki hati-hati yang baik. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Hanyalah perkara mereka itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu mereka apa-apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Qala wa amma dalilu akhdil asli tsalits alladhi huwa sam'u wa ta'ah li ulatil umur. Nah, ini tadi dalil-dalil pokok yang kedua, kawan. Masalah persatuan. Kemudian untuk dalil yang ketiga yaitu sam'u wa ta'ah li ulatil umur, di antaranya fa min qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini ayat pokok di An-Nisa ayat yang ke-59. Naam, dihafal ayatnya ya ikhwan. Jangan sampai seperti naam dari ikhwanul muslimin. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59 yang artinya. Nah, ini naam, kalau kalian seperti itu memalukan. Baik. Berdalil namanya katanya salafi, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wajib taat pemerintah. Dalilnya apa mas? Pokoknya ada. Nah, dalilnya dalam Al-Quran yang artinya itu kalian wajib taat pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Nah, ini memalukan. Ya. Dalam artian butuh. Untuk apa? Dalil-dalil pokok seperti ini diingat, dihafal. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulul amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian apabila kalian berselisih pada suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini jelas. Wa dalilul asli rabi', dan dalil untuk pokok yang keempat, yang itu adalah bayanul ilmi wal ulama wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, menjelaskan tentang hakikat ilmu dan ulama dan menjelaskan siapa-siapa yang menyerupai mereka padahal bukan termasuk dari mereka. Qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat serta ulul ilm qa'iman bil qist. Ini mereka yang menegakkan keadilan, yang menegakkan al-haq, berdiri di atas al-haq, di atas keistiqomahan. Orang-orang yang diberi ilmu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa dalilul aslil khamis, dan dalil untuk pokok yang kelima, wa huwa bayanullahi subhanahu li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Qauluhu ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ditambahkan di situ karena pendalilannya di situ apa? Dalil untuk pokok yang kelima, penjelasan Allah tentang wali-wali Allah dan pembedaan antara wali-wali Allah yang sebenarnya dengan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah dari kalangan musuh-musuh Allah dan orang-orang munafikin dan orang-orang fajir. Ayat di surat Yunus ini. Ini penting, ayat pokok tentang masalah kewalian. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Kenapa ikhwan? Karena mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai pelindungnya. Untuk apa? Senantiasa dihantui rasa takut. Dan untuk apa bersedih? Nah, ketakutan
dari hal-hal yang akan datang, bersedih dari hal-hal yang telah lewat. Nah, dan ini tidak pantas bagi para wali Allah Subhanahu wa taala dihinggapi hal seperti itu. Sesuatu yang telah lewat, nah, kalau itu berupa keburukan tinggal memperbaiki. Tidak perlu kemudian seorang bersedih terus-menerus dihantui kesedihan. Kalau itu hal yang berupa musibah, serahkan pada Allah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tenang hatinya. Tidak kemudian lama-lama bersedih. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik bagi kita selama kita beriman padanya. Dan yang akan datang tidak perlu seorang terus-menerus dihantui ketakutan. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya beribadah, ya sudah beribadah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepadanya dan tawakal, sudah. Hidup kalau seperti ini tenang, Tayyib, tenang. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepadanya dan bertawakallah padanya. Ini sifat wali-wali Allah yang kriterianya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tidak harus menjadi wali itu bisa terbang, bisa ngobati penyakit, bisa taib, dibacok tidak cerdas. Nah, ini bukan kriteria wali, ya Pak. Tapi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya dilihat dari sisi keimanan dan ketakwaannya. Tapi bisa terbang, tapi kalau tidak sholat berjamaah, kira-kira wali bukan jelas. Tidak kelihatan berjamaah, tidak pernah dilihat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ketika ditanya sholatnya di mana, sholatnya di Mekah. Ini wali syaitan. Wali syaitan. Wa dalilul asli sadis, dan pokok untuk dalil untuk pokok yang keenam, wa huwa raddu syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi didorong manusia itu untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini memang, ikhwan, dulu saya sendiri, ikhwan, sebelum mengenal sunnah, ketika mau walaupun di pondok, ya, bukan pondok sunnah, menghafal Al-Quran di sisi mereka itu, ya kawan, harus harus punya urut-urutan tersendiri. Jadi jangan ngapal Al-Quran nanti berat. Ngapal Al-Quran itu tanggung jawabnya berat, nanti hukumannya lebih berat. Demikian. Ini syubhat. Sehingga pada sebagian pondok yang memang bukan pondok khusus tahfidz, ya tidak ada yang namanya anak-anak ngapal Quran sendiri, tidak boleh ngapal Quran sendiri. Harus sama Pak Kiainya, harus betul-betul dipantau dan seterusnya. Sehingga tidak ada kemudian seseorang berusaha menghafal sendiri setelah bisa membaca Al-Quran, karena syubhatnya seperti itu. Juga baca kitab. Baca kitab selain yang dibacakan oleh gurunya, ya jangan baca. Nanti sesat. Makanya sebagian orang walaupun sudah sampai alfiyah, ya yang dibaca pokoknya yang sudah dibacakan oleh gurunya. Sehingga tidak berkembang, tidak bisa keluar dari ikatan taklid kebanyakan mereka. Untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini syaitan meletakkan syubhat yang banyak, ya Pak. Wa tiba'il ara'i wal ahwa, dan syubhat untuk mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu al-mutafarriqah al-mukhtalifah yang begitu banyak dan berselisih satu sama lain, yang berbeda-beda satu sama lain. Pemikiran yang banyak. Kalau mengikuti pemikiran manusia bingung sendiri. Dalil untuk pokok yang keenam ini apa? Qauluhu ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ini juga ayat penting, kawan.
Yang menjadi apa? Prinsip kita, mengikuti apa kita dalam hidup. Nah ini, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan, sebagai wali-wali kalian yang kalian ikuti, kalian jadikan sebagai penolong. Jangan kalian jadikan selain Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian itu mengingat. Taib. Ini ayat di awal-awal surat Al-A'raf penting. Nah ini bagus terkumpul dalam 2 halaman ikhwan yang mudah dilihat, mudah dihafal, sehingga jangan dilewatkan ayat-ayat tadi. Kalau yang sudah melewati hafalannya di surat tersebut, tinggal diingat. Karena istidlal ikhwan butuh dilatih. Yang sudah pernah dihafal suratnya, ya maka diingat-ingat, oh ini dalil dalil itu. Kemudian dibaca, dikeluarkan. Kenapa? Karena mencuplik dari hafalan kita ini, kalau nggak dilatih ya nggak keluar. Untuk motong-motong itu, butuh dilatih. Butuh dilatih. Al-amru tsani, sekarang perkara yang kedua yang bisa kita petik dari muqaddimah Syekh, hadhil usulu la tahtaju ila rusukhin fil ilmi li ma'rifatiha li'anna Allah azza wa jalla bayyanaha bayanan tamman. Pokok-pokok yang 6 ini tidak butuh kedalaman ilmu di dalam memahaminya. Jadi tidak disyaratkan orang yang sudah menjadi ulama baru bisa paham. Tapi orang awam saja bisa paham dengan penjelasan-penjelasan tersebut. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna. Makanya, antum semua ya insya Allah paham dengan 6 pokok tadi. Tinggal nanti masing-masing menambah sesuai dengan kemampuannya dari isi dari isi dalil, juga hal-hal yang dihafal seputarnya. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, zakaul insan la ilaqata lahu bihidayati. Ini perkara yang penting juga. Yang banyak manusia, ibu-ibu, orang tua di zaman sekarang ini memuji-muji kecerdasan. Memuji-muji kecerdasan orang. Fulan cerdas, fulan IQ-nya tinggi, dan seterusnya. Sehingga ketika orang yang cerdas ini kok tidak mengikuti suatu seruan dakwah, menganggap ini yang pintar saja nggak ngikut, kayaknya itu dakwah sesat. Makanya butuh kita tahu bahwasanya zakaul insan la ilaqata lahu bihidayati. Kecerdasan seseorang itu tidak ada hubungan dengan hidayahnya. Tidak ada. Taib. Bahkan kebanyakan orang-orang yang cerdas ketika tidak diberi kebersihan, maka mereka menjadikan kecerdasan tersebut sebagai sebagai alat untuk menipu manusia sehingga semakin terjauhkan dari hidayah. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi diberi kecerdasan. Buktinya mereka paham, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan-pertanyaan yang yang memang sebenarnya mereka sudah tahu. Sudah tahu jawabannya, tapi hanya untuk ngetes Nabi. Tapi karena niatan yang buruk, mereka tidak dapat hidayah. Mu'anid, tidak jujur dalam mencari ilmu, dalam bertanya. Jadi zakaul insan la ilaqata lahu bihidayati. Kecerdasan seseorang tidak ada hubungan dengan hidayah. Makanya kalau seorang dulu misalnya dites IQ-nya kok rendah, jangan minder. Jangan minder. Aku IQ ku rendah, tidak akan bisa ngapal Quran.
itu bukan apa? Bukan tolak ukur, ikhwan. Menghafal Al-Quran itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu sekolahku ndak pintar misalnya. Sekolahku ndak pintar, kayaknya aku ndak bisa belajar agama, ndak bisa ngapal, ndak bisa baca kitab. Ini salah. Nah, ini bahkan termasuk dalam syubhat yang dihembuskan oleh syaitan. Syubhat yang disembuskan oleh syaitan. Baik. Makanya harus dihilangkan yang seperti itu dan diingat bahwasanya kecerdasan manusia tidak ada hubungannya dengan hidayah, juga dengan permasalahan din ini. Walaupun memang seorang yang memiliki kecerdasan kemudian Allah beri hidayah, itu akan semakin bagus kondisinya. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Juga sisi lain kecerdasan, kalau sudah kemudian kecerdasan itu diisi dengan ilmu yang bukan ilmu din, kan? Nah, kemudian setelah mencapai puncak pada ilmu dunia itu biasanya sulit juga untuk mempelajari agama. Kenapa? Karena sudah penuh hati itu. Kalau sudah penuh dengan suatu hal diisi dengan hal lain biasanya ya sulit. Sisi hal lain sulit. Walaupun mungkin paham bisa, tapi untuk menghafal tidak bisa. Jadi ini mujarrab dari mereka-mereka yang sudah S1 maupun S2 atau S3. Ketika mengenal hidayah, kemudian ingin belajar kok mengeluh menghafal Al-Quran kok sulit. Padahal dia ngapal nama-nama obat, ngapal rumus-rumus kimia, hafal. Baik. Jadi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Syekhul Islam fi ahlil kalam, sebagaimana Syekhul Islam mengatakan tentang ahlil kalam. Ahlil kalam dikenal dengan kecerdasan. Buktinya apa? Bisa mutar-mutar kalimat dengan baik, sehingga apa? Membuat orang yang dengar mumet. Yang mendengar, oh ini kayaknya Masya Allah, menyusun kalimat bagus sampai sulit dipahami. Utu zakaan wa ma utu zakaan wa utu fuhuman wa ma utu uluman. Mereka diberi zakat, kecerdasan, tapi tidak diberi zakat, tidak diberi kebersihan hati. Mereka diberi pemahaman tapi tidak diberi ilmu. Nah, ini pentingnya. Bedakan antara sekedar paham dengan ilmu. Yang kita minta apa? Ilmu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kenapa? Karena kalau sudah diberi ilmu, maka apa? Dia akan dipahamkan, juga akan dimudahkan dalam menghafal, ya tidak? Karena di antara thariqah untuk mencapai ilmu, ya dia hafal, paham. Wa'utu sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi tidaklah bermanfaat pendengaran mereka, penglihatan mereka dan hati mereka sedikit pun. Kenapa? Sebab dulu mereka mengingkari, ya membangkang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun mendapatkan balasan atas apa-apa yang dulu mereka jadikan sebagai olok-olokan. Baik. Nah, ini kesimpulan dari mukaddimah. Insyaallah taala kita ambil asal yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta